Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ini adalah hari pertama untuk kita memulakan acara ibadah yang seperti biasa kita lakukan setelah tertangguh hampir 6 bulan. Kita tidak dapat bertemu setiap ini. Namun saya tengok ini adalah satu yang biasa kita panggil norma baru, di mana ada penjarakan dan juga dikehendaki memakai pelitup muka sepanjang berada dalam sisi kebaktian kita. Sebab menangkan ini pertama kali ada kemungkinan spot check daripada mana-mana jabatan yang berkuasa untuk tata mengatur kita. Jadi kita kena peka dengan semua peraturan yang melibatkan SOP PKP ini supaya gereja kita menjadi satu yang menjadi tonjolan kepada pihak berkuasa. Okay? Harap kita dapat memahami semuanya, dan terima kasih juga karena kita mampu untuk berada di tempat ini pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama ini sambutan tidak seberapa, mungkin belum info itu tidak sampai kepada jemaat kita yang lain. Namun masa-masa akan datang kita berharap supaya kehadiran kita juga akan terus bertambah, dan kita juga akan memperbaiki sistem kelemahan-kelemahan yang kita ada dalam sepanjang keperluan PKP ini. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita sepanjang kebaktian yang akan kita adakan. Dan seterusnya saya serahkan kepada yang membawa kita dalam doa syafaat. Shalom, selamat pagi. Ya, kita akan masuk dan bersama di dalam doa syafaat kita. Dan satu yang sangat kita bersyukur, saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini secara bersemuka, bahkan juga yang ada di rumah pada ketika ini. Dan karena doa-doa kita semua akhirnya kita dapat bersama, bahkan memulakan ibadah bersemuka kita. Ya, semuanya karena anugerahnya, karena itulah rasa syukur kita, itulah perasaan kata syukur kita hanya kepada yang menetapkan segalanya sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa seperti juga perkara-perkara doa yang kita bawa selama ini, bahkan juga di dalam kita tidak bersemuka. Pelayanan pastor dan keluarga di tempat ini, kepimpinan gereja, dan di sana ada pecahan-pecahan jemaat, untuk kita berdoa untuk jemaat kita sebagai jemaat SIB Pohon Batu khususnya, dan kita berdoa untuk negara Malaysia. Ya, kita kalau yang sempat bawa semua, kita bawa semua. Kalau tidak, mana yang kita ambil untuk yang terkini. Bahkan untuk negara, kita berdoa untuk keselamatan negara daripada COVID. Dan kita berdoa untuk negeri Sabah yang akan mengadakan pilihan raya pada masa terdekat ini, yang dijadwalkan pada 26 Kita doakan kehendak Tuhan yang jadi untuk negeri Sabah yang kita cintai sebagai rakyat Sabah. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh pada saat ini juga, dimanapun berada. Kita juga doakan untuk umat Tuhan, umat Kristen yang ada di penjara. Kita tidak tahu pergumulan mereka, keadaan mereka, tetapi kita percaya lewat doa kita sebagai anak-anak Tuhan akan memberi perlindungan dan akan membuka hati yang belum terbuka hati. Ya, kita berdoa. Mungkin boleh juga saya ajak semua berdiri.
Haleluya. Haleluya. Kita berdoa dengan suara kedengaran. Oh, haleluya Yesus. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa rahmat-Mu yang indah, yang luar biasa, di mana Tuhan memimpin, menjaga, memelihara kami. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, buat pagi ini, di mana kami dapat berkumpul bersama. Semuanya karena anugerah-Mu, karena semuanya karena cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kekuatan yang kami miliki. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang kami nikmati di hari yang lalu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang baru di dalam setiap hati kami, setiap pribadi kami, setiap keluarga kami. Kami bersyukur karena perlindungan-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap waktu. Bahkan keluarga, anak-anak kami yang bersekolah, bahkan suami istri yang bekerja, bahkan kami juga yang berada di rumah sebagai ibu-ibu juga ya Bapak. Kami bersyukur karena rahmat-Mu semuanya dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Bapa di sorga. Demikian pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami anak-anak-Mu, khususnya kami sebagai jemaat-Mu yang beribadah di SIB Pohon Batu, dapat memulakan ibadah raya kami secara bersemuka. Semuanya juga karena dan semuanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segalanya. Kebersamaan kami di tempat ini pada waktu ini adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk segalanya. Demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini Bapa. Ibadah yang akan kami serta ibadah yang kami akan nikmati pada pagi hari ini, kami serahkan dan letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan berkarya atas segala rangkaian acara ibadah kami dari awal hingga selesai. Bapa, walaupun kami tidak beribadah seperti sebelumnya ya Bapa, walaupun ada perubahan cara ibadah kami, tetapi satu kepercayaan dan keyakinan kami di hadapan-Mu bahwa Tuhan tetap sama, Tuhan tetap sama dan menyertai setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini secara bersemuka, bahkan juga Tuhan anak-anak-Mu juga yang ada di rumah pada ketika ini yang mengikuti ibadah online ini juga. Bapa di sorga, demikian juga kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang akan melayani mimbar pada pagi hari ini. Pakai kami semua ya Bapa sebagai saluran berkat untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, baik di tempat ini bahkan lewat ibadah online ini juga ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Hormat dan syukur hanya bagi-Mu, Allah yang memerintah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa yang dalam keadaan lemah lumuh pada ketika ini dimanapun mungkin mereka berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada di hospital, baik yang ada dimanapun ya Bapa. Kami berdoa biar kasih balas kasih-Mu juga yang ada, yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, memberikan kesembuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan yang berduka cita, yang tidak punya harapan dan tidak punya pengharapan. Bapa, berikan penghiburan di setiap hati, di setiap jiwa ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bahkan juga bagi negara kami Malaysia ya Bapa. Kami berdoa agar perlindungan-Mu juga Tuhan di dalam negara Malaysia, di setiap negeri-negeri yang ada di negara Malaysia ini. Tuhan juga yang memelihara, menjaga agar diberi perlindungan,
diberi sukacita, diberi damai sejahtera di dalam kehidupan kami, anak-anakmu ataupun umatmu ataupun kami sebagai ciptaanmu Tuhan, merasa bersyukur buat segala apa yang Tuhan berikan, atas buat segala apa yang Tuhan kerjakan dan sediakan untuk kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negara Malaysia ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa apapun denominasinya, kami percaya di dalam-Mu Tuhan akan berperkara. Di dalam-Mu Tuhan, Tuhan yang akan bertindak atas segalanya. Tuhan akan melindungi, Tuhan yang akan memelihara, menjaga umat-Mu. Gereja-gereja yang ada akan kami terus diberi kekuatan yang baru senantiasa. Haleluya. Jadikan kami umat-Mu yang ada di negara ini sebagai garam, sebagai terang ya Bapa, untuk membawa kemuliaan-Mu kepada bangsa-bangsa lain. Itulah kerinduan kami, agar kami menjadi jiwa yang merdeka, agar kami sebagai umat menjadi jiwa yang dimerdekakan oleh iman percaya kami, oleh firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk negeri Sabah yang akan mengadakan pilihan raya pada masa terdekat ini. Bapa, kami serahkan juga segala calon-calon yang berasrat untuk bertanding dalam parti-parti yang ada. Tuhan yang maha mengetahui atas segala rencana-rencana, baik yang baik, baik yang tidak baik. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kuasa-Mu Tuhan, biar Tuhan yang berperkara campur tangan dalam segalanya. Dan Tuhan juga yang akan mengendalikan semuanya. Dihindari daripada segala kuasa-kuasa kejahatan oleh roh-roh kegelapan. Dan biar terang kemuliaan-Mu ya Bapa yang akan menyinari seluruh Sabah. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hari ini, di mana anak-anak-Mu juga Tuhan beribadah dimanapun pada saat ini. Tuhan juga yang akan menaungi, Tuhan juga yang hadir, Tuhan juga memberikan kesejahteraan, sukacita di dalam setiap ibadah. Biar suasana sorgawi yang memenuhi setiap acara kami pada hari ini ya Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Itulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Oh terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami angkat semua doa ini dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Shalom semuanya. Waduh, mungkin sudah lama sudah kan kita tidak berjumpa secara fisikal. Shalom semuanya. Shalom. Oke, saya jemput kita semua berdiri. Saya percaya kita semua rindu untuk mengangkat pujian-pujian di gereja, kan? Betul? Mari kita angkatkan. Betapa hebat, betapa kuat. Namanya berkuasa, pembebas umat.
akan tangguh persembahan dan minta adik dan Yukin untuk berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami kenal nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami pada pagi ini untuk berkumpul bersama-sama memuliakan puji Engkau ya Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kesempatan ini Tuhan masih diberikan kepada kami, dan kami harus pergunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Sementara ini Bapa, kami memberi persembahan untuk pertolongan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap anak Tuhan, kesempatan hadir pada hari ini. Dan setiap tirtanya kami Tuhan, kembali berkat tambahan dan berkat-berkat Tuhan kami dapat pergunakan untuk melihat Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami yang mengenai Tuhan ini Bapa. Dan Tuhan Engkau pimpin kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan hikmat dan kami dapat mengendali uang ini Tuhan sesuai dengan rencana untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana kami bergunakan dengan Bapa. Termasuk Tuhan ini doa kami keberkatan nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mencoba kita untuk mengangkat lagu ini, ku nyanyi haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingin menyembah Dia pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sekali lagi kita angkatkan Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersama di dalam ruangan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa bukti kasih Allah, sehingga kami kembali di tempat atau ruangan ini Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat selama ini Tuhan telah berikan buat kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus mengawali, mengawasi dan menguasai seluruh kehidupan kami, bahkan ruangan pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaah yang sudah hadir, bahkan yang tidak berkesempatan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan terus memimpin, menyertai dan memberkati lewat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kiranya berkat, kekuatan, kesehatan, kesabaran kami Tuhan untuk mendengar, dan juga pemahaman kami untuk mengerti akan firman Tuhan diberikan kepada kami semua. Haleluya. Bila doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Dan saya percaya untuk sudah berlalu 6 bulan kita tidak bersama ibadah secara fisikal. Puji Tuhan pada pagi hari ini saya lihat kehadiran pun dalam ratusan daripada 50 lebih maksimum kita berada di tempat ini dalam ruangan ini. Saya mengandaikan bahwa mungkin dalam 75% lah yang hadir. Puji Tuhan. Mungkin kita keliru dengan pengisian borang, mungkin kita akan jelaskan nanti bila-bila masa. Harap kerinduan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebab sudah lama akan tidak pernah cukup. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita terus belajar untuk mendengar firman Tuhan. Karena selama ini hanya muka saja kita nampak. Nah sekarang secara bukan dengan muka. Oke, pada pagi hari ini mari kita belajar untuk firman Tuhan yang terambil daripada Galatia 5. Sebenarnya ini lanjutan daripada khotbah minggu lalu, tapi karena ada sedikit halangan untuk saya secara kesehatan, terlebih ini sakit perut, jadi bercakap pun, bernapas pun susah sedikit. Kita menunggu lagi ini multimedia. Dalam Galatia 5 ayat 15 sampai 17, ayat 19 bahasa Indonesia. Kita sangat bergantung dengan ini teknologi, jadi beginilah semua norma baru. Namun sebelum itu kita belajar dengan tema yang berbicara tentang orang Kristen yang merdeka menang atas kuasa dosa. Ini sudah tentu ada orang Kristen yang merdeka tetapi kalah terhadap dosa. Mungkin begitu. Tapi fokus utama kita pada pagi hari ini kita belajar tentang orang Kristen yang merdeka bahkan menang atas kuasa dosa. Oke, yang terambil daripada Galatia 5 sore 5:13 sampai 16, bukan 16 sampai 19 ya. Saya pikir itu pembacaan yang kedua nanti. Oke, di dalam Galatia 5 ayat 13 saya baca dengan suara kedengaran. Karena kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk mendapat kebebasan. Cuma janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu,
tetapi berhikmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Karena seluruh hukum Taurat terlaksana dalam satu ayat, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jika kamu gigit menggigit dan makan memakan sesama sendiri, berhati-hatilah jangan sampai kamu saling membinasakan. Ayat 16, aku berkata, melangkahlah menurut roh, maka kamu tidak akan memuaskan keinginan sifat tabi'i. Kita terus belajar dengan bagaimana orang Kristen yang merdeka menang atas kuasa dosa. Kalau kita melihat bahwa bulan lalu kita telah merayakan bulan kemerdekaan, namun di beberapa buah negeri termasuk Sabah dan Sarawak akan merayakan pada bulan September, kan? Mungkin pada 16 ini. Jadi kita melihat bahwa walaupun mungkin perbezaan tarikh untuk kemerdekaan atau kewujudan baik itu negara atau negeri, tetapi fokus utama kita berpaksi kepada kemerdekaan itu. Bagaimana kita hidup, mengolah atau menghidupi di dalam kemerdekaan itu. Sudah tentu tidak perlu saya menjelaskan begitu secara luar, tapi kita telah mengalami bersama di dalam kita menghidupi kemerdekaan itu, baik di negara kita Malaysia atau di negeri kita baik Sabah dan Sarawak ataupun di negeri-negeri lain yang ada di Semenanjung. Kita melihat bahwa apakah boleh kita mengatasi bagaimana kemenangan atau kekalahan itu dengan secara fisikal, dengan secara ekonomi, secara hubungan dan sebagainya, termasuklah pentadbiran. Kalau kita melihat fokus setiap pemimpin hari ini adalah untuk mengolah pentadbiran yang begitu baik, dan ini menjurus kepada skop sehingga turun ke skop ekonomi dan sebagainya. Maka dengan itu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, itulah kemerdekaan yang kita nikmati. Mungkin ada juga pro dan kontra kita hidup di dalam negeri atau negara kita, tetapi itu menjadi suatu bukti dan hal yang harus terjadi, yang harus kita hadapi di dalam kehidupan. Mari kita melihat bahwa perkara yang pertama, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang merdeka menang atas kuasa dosa. Yang pertama, kita haruslah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ini terjadi pada waktu Yesus mengajar kepada murid-murid, di mana pengampunan Tuhan itu terjadi bila orang atau siapa atau barang siapa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kan? Ini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. Ini perkataan kata kerja. Jika berarti tidak dipaksa atau tidak terpaksa, bahkan bukan sekadar. Nah, kita melihat bahwa kata jika ini adalah suatu kata kerja yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ini sangat penting. Mungkin pun di hadapan kita secara manusia begitulah, ya. Biasanya dalam kehidupan kita, saudara jemaat Tuhan, selalu yang fokus, yang diceritakan, yang timbul itu adalah dia punya kelemahan, kan? Kelemahan. Itu yang dikatakan 1.000 satu macam. Kalau 1.000 kebaikan itu belum tentu diceritakan orang, tapi kalau satu kelemahan, wah lebih. Jadi ini berarti bahwa berbalik kepada ayat firman Tuhan ini adalah berbicara tentang suatu yang harus kita lakukan.
Apa itu? Yaitu mengaku dosa. Sebenarnya bukan berat, tidak mahal, tidak susah. Tetapi yang menyusahkan itu adalah jika kita tidak mengaku di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan di sini adalah menyatakan itu berarti suatu pengakuan yang benar, bukan main-main dengan dosa. Harus mematikan dosa, dan ini akan dijelaskan nanti kepada poin yang seterusnya. Bila ada pengakuan, Allah memberi pengampunan dan menguduskan kita. Puji Tuhan. Walaupun mungkin dalam kelihatan secara mata kasar kita sebagai manusia pasti tidak ada lah yang sempurna di hadapan Tuhan, bahkan sempurna di mata kita, betul kan? Tetapi di hadapan Tuhan, Allah menyatakan rencananya bila kita datang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Yang seterusnya, yang kedua, bagaimana orang Kristen yang merdeka menang atas dosa atau atas kuasa dosa, kita haruslah bertobat atau berubah dari hidup lama. Sejarah tetap sejarah, kan? Siapa yang boleh mengubah hidup lama? Tidak boleh. Maksud saya, kalau hari-hari yang lalu, bahkan sejak kita lahir sampai kemarin, siapa yang boleh mengubah? Rasul Paulus menyatakan bahwa kepada jemaat atau gereja di Filipi, supaya hal-hal yang di belakang hidup lama itu harus dibelakangkan, ya kan? Harus berlari kepada tujuan. Bermakna kita disarankan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, agar tidak perlulah kita memikirkan hal-hal yang lama. Fokus kepada hal-hal yang di depan. Siapa yang boleh mengubah hari depan itu? Harus balik lagi. Kalau tayangan mungkin boleh diubah, dibalik lagi, kan? Ya kan? Tetapi ini berarti bertobat itu adalah suatu fokus kita. Mari kita lihat dalam pembacaan 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Paulus menyarankan supaya siapa? Ini berarti tidak kira siapa, tahap iman kita kah, kedudukan kita kah, tua muda kah, dan sebagainya, yang ada di dalam Kristus. Berarti yang percaya di dalam Kristus, yang bertobat, yang berubah daripada kehidupan lama kepada kehidupan baru, dikatakan oleh Tuhan adalah ciptaan baru. Walaupun mungkin itu sesuatu yang lama harus diubah, macam juga kereta atau rumah, kan? Tidak tahan juga, kita mesti mau renovate juga, kan? Si bagus, si cantik-cantik dia, si makeup kita punya rumah atau kereta, begitulah, kan? Seperti ini. Tetapi apa yang Paulus katakan bahwa kamu adalah ciptaan baru. Pada waktu lama sudah pengalaman saya untuk membaptis, untuk memberi konseling kepada orang yang akan dibaptis. Pastor, kalau setelah dibaptis punya tubuh ini baru kan? Nah, mungkin itu satu pemikiran yang cetek. Bukan berarti seperti itu, tetapi dengan gaya hidup kita, bertobat itu adalah berubah daripada hidup yang lama. Kadang-kadang kita menceritakan cara hidup kita, yaitu itu suatu apa ini, panduan saja, kan? Dulu saya begini, begitu, dan sebagainya, kan? Tetapi apakah dulu cerita kita masa yang lalu itu bolehkah kita bawa kepada hari ini? Sebenarnya tidak. Tetapi firman Tuhan menjelaskan pada pagi hari ini agar kita fokus. Itu dinamakan bertobat. Karena kata Paulus, hal-hal lama telah lenyap, tidak boleh berulang, ya kan? Kalau pemikiran kita seperti itu, kita tidak lari dan hampir sama dan mungkin sama dengan apa yang dikatakan Nikodemus kepada Yesus, ya? Waktu Yesus menceritakan tentang keselamatan, kan? Kepada Nikodemus bilang, "Cuman saya mau dilahir baru, saya sudah tua ini." Dia bilang. Dia berpikir bertobat itu adalah merangkuli secara fisikal, kan? Tetapi sebenarnya secara roh kita, kehidupan kita yang kita beri kepada Tuhan. Paulus menyarankan bahwa biarlah kita hidup di
persembahkan adalah seluruh tubuh, jiwa, dan roh dalam Roma 12. Ini yang sangat penting. Maka kita disarankan pada pagi hari ini bertobat itu adalah hidup di dalam Kristus itu pasti hidupnya diubah. Saya percaya ini masing-masing suatu pendekatan, pemahaman kita, pengertian kita tentang firman Tuhan. Bila kita di dalam Kristus pasti segala sesuatu dalam termasuklah sikap, gaya hidup, kematangan, kerohanian, dan mungkin karakter kita seperti Kristus. Yang kedua tentang berubah. Berubah ini adalah suatu anjakan, suatu langkah. Tidak semestinya kita berada di sini terus, gitu kan? Harus melangkah supaya kita merasa sesuatu. Sedemikianlah pada waktu kita mengalami hidup di dalam Kristus. Takkan kita sama seperti dulu, nanti menyanyi pula seperti aku masih seperti yang dulu. Itu waktu tes keluar dari penjara, sekali dia nyanyi itu lagu, oh pokoknya penjara bilang kau belum lagi. Seperti bilang aku masih seperti yang dulu. Mari sudah kita berubah dari segi akal pikir kita. Mesti kita ada pikiran yang positif. Saya mengajak saudara jamaah Tuhan, gereja Tuhan, supaya senantiasa kita berpikir secara positif. Karena kalau kita memikirkan selalu hal-hal yang negatif, maka pertama-tama yang menderita adalah kita sendiri. Karena tidak ada bangun pagi berpikir negatif, tidak ada perubahan. Mari kita berubah. Mungkin pertama, salah satu adalah berubah daripada cara kita berpikir. Oleh itu jangan pernah kita menyesal dengan cara hidup yang lama. Tidak apa. Karena kita tidak boleh ambil lagi hidup yang lama. Itu hanya orang bilang menjadi suatu sempadan. Mungkin kalau ada hidup yang lama, cara hidup yang lama yang baik itu kita bawa boleh ke depan. Tapi kalau cara hidup kita yang lama tidak perlu kita bawa. Apa yang pasti adalah fokuslah hidup bersama dengan Kristus. Yang ketiga, bagaimana orang Kristen yang merdeka menang atas kuasa dosa? Kita haruslah yang ketiga adalah percaya dan mengenal Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Saya suka kalau orang yang saya tidak kenal dengan saya. Begitu kan? Mengapa? Ini kadang-kadang main, ini bukan gila main. Itu saya suka yang mulai sekarang dengan saya, badminton. Kadang di dalam gerangan itu, di dewan itu, macam saya pernah nampak kok. Saya pun terkejut. Di mana Tuhan nampak? Saya daripada jabatan ini, oh saya pastor. Oh, begitu pula itu. Baru saya ingat. Coba kita bayangkan, itu mungkin salah satu contoh. Di mana kita berada itu berarti kita dikenal baik oleh orang lain, ya kan? Mari supaya kita sangat berhati-hati, teliti dengan kehidupan kita. Nah, yang ketiga di sini adalah apa yang dilakukan oleh kita adalah percaya dan mengenal Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17. Aku tidak teraga-aga menyebarkan Injil karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi kemudian kepada orang Yunani. Dalam arti kata lain, mula-mula kepada orang yang percaya kepada Tuhan, juga kepada mereka yang belum mengenal. Ini berarti kita sebagai jembatan. Ini berarti kita sebagai penghubung. Jangan pula kita sebagai pemutus. Jangan kita pula sebagai jembatan yang runtuh untuk Injil itu diberitakan kepada orang lain. Dan secara tidak langsung saudara jemaat Tuhan bahwa kita menyaksikan siapa kita. Ini ada jurang perbedaan kan? Contoh Lambuan dan Tanah Besar. Dikatakan kita Tanah Besar sama. Syukur tidak ada jembatan, ada ferry
cukup-cukup lah. Kan? Tetapi bagi kita bukan cukup, harus sebaiknya ada jabatan. Tapi ini bukan politik lah. Kan? Dengan maksud itu suatu gambaran kepada hidup kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ayat 17, karena di dalamnya, artinya di dalam Injil itu, di dalam firman itu, pembenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan menjelaskan sedikit daripada tentang pembenaran. Pembenaran ini, saudara jemaat Tuhan, merujuk kepada tindakan Allah yang benar untuk meniadakan kesalahan dan hukum dosa, di samping memungkinkan seorang berdosa berbaik semula dengan Allah. Walau apapun usaha baik kita, walau apapun sifat baik kita, kalau belum percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak membenarkan kita. Ingat, hanya menjadi satu kira lesen. Mungkin kita pandai memandu, apa semua pun boleh, tetapi tidak lesen, ya samaan juga kan, bermasalah juga. Jadi itu satu gambaran bagaimana kita dibenarkan adalah karena kita percaya dan mengenal kepada Tuhan. Ini merujuk bahwa iman adalah suatu menunjukkan keberanian kita untuk bersaksi. Bersaksi tentang keselamatan. Bukan saja kepada kita tetapi kepada orang lain juga yang mendengar Injil. Injil itu dalam arti kata lain juga adalah Yesus Kristus sendiri. Dan membuat orang lain hidup di dalam Tuhan. Yang terakhir, bagaimana orang Kristen yang merdeka menang atas kuasa dosa, kita haruslah mematikan atau meninggalkan cara hidup lama. Tadi poin yang pertama adalah perlukah kita bawa hidup lama itu atau tinggalkan hidup lama? Dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi adalah yang baik itu kita bawa, kan? Nah, dalam poin keempat ini menjelaskan bahwa kalau kita menjadi orang yang sudah merdeka dan menang atas kuasa dosa, kita haruslah mematikan atau meninggalkan cara hidup lama. Ini berarti cara hidup lama yang tidak memberkati orang lain. Marilah kita supaya jadilah teladan kepada orang lain. Oke? Di dalam ayat dalam surat Kolose 3 ayat 5. Oleh itu, matikanlah dirimu segala yang bersifat dunia. Percabulan, perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat. Mungkin keinginan jahat ini terlalu luas dan punya skop, kan? Mungkin dia merencana yang tidak baik, kan? Dan sebagainya. Tamak khaloba, mungkin terlalu tamak. Yang sama dengan penyembahan berhala. Dengan maksud percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, tamak, itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi dalam pengertian kita secara umum, orang yang menyembah berhala itu adalah orang kafir. Tidak ada Tuhan. Jadi kita harus ingat, kita harus teliti dengan sikap hidup kita. Tidak salah kita berpikir bahwa bagaimana saya untuk mematikan cara hidup yang lama ini. Firman Tuhan mengajak kita supaya pagi ini kita haruslah meninggalkan cara hidup yang lama. Berarti kalau ada ciri-ciri gaya hidup cara yang lama itu adalah kita tidak lari daripada cara hidup orang menyembah berhala. Oke? Nah, ayat yang kedua adalah di dalam Galatia. Ini yang saya pikir tadi. Galatia 5 ayat 19 ayat 21 sampai 21. Kelakuan tapi manusia adalah nyata. Dan ini sudah diulang oleh di dalam surat Paulus, yaitu perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir, kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, berpuak-puak, atau dalam kata lain berpihak-pihak, dan iri hati, kemabukan, berpesta, keterlaluan dan sebagainya. Tentang hal ini kata Paulus, aku berkata kepadamu, sebagaimana sesudah kukatakan kepada dahulu, bahwa orang yang melakukan perkara-perkara demikian tidak. Maafkan,
Ini bukan berarti siapa yang mengatakan itu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita pelajari bersama dikatakan oleh Paulus di sini adalah orang yang mengamalkan perkara, berarti sifat-sifat tabi yang tidak baik manusia itu adalah tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, saran firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita harus mengingat siapa kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita adalah ahli pewaris kerajaan Allah. Tetapi kita perlu ingat juga karena setiap hidup kita kadang-kadang kita silap, kan? Tidak sengaja. Mungkin kita tidak ingat, mungkin kita tidak terpikir. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memperingatkan kita, memikirkan kita kembali untuk perkara-perkara yang jahat itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Oke, seterusnya. Bertobat bukan sahaja berhenti dari cara hidup lama, tetapi melakukan perintah Tuhan. Contoh, biasalah dalam jalan raya atau yang saya katakan tadi ada lesen, pasti ada peraturan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ada lesen, tetapi harus patuh kepada undang-undang, begitu kan? Nah, mengapa? Pertanyaan di sini mengapa? Yang pertama, bukan saja kita melakukan perintah Allah itu karena pengampunan dosa manusia itu terjadi hanya di dalam darah Yesus. Karena darah Yesus itu adalah dia telah berkorban demi hidup kita. Yang kedua, kelihatannya murah. Itulah yang Yesus disalib karena dia telah menggantikan dosa kita. Ganti dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan kerja atau pekerjaan, tetapi diganti dengan kehidupan. Berarti begitu mahal. Hidup kita, saudaraku, karena melakukan perintah Tuhan ditentukan oleh perbuatan kita. Saya percaya, saya yakin dengan statement ini bahwa itu gaya hidup kita menjadi gambaran. Ya? Jarang orang berkata, oh macam Sosiani ini, kan? Tapi kita. Jangan terus hidup dalam kedalian atau kejahatan, tetapi hiduplah di dalam Tuhan terus-menerus. Kita harus pertahankan. Kita melihat dunia global masa kini bahwa salah satu cabaran utama bukan perang apa lagi? Fisikal, bukan perang senjata, tetapi perang dengan COVID. Penyakit. Mungkin kita berpikir, banyak orang mengatakan mungkin akhir zaman, tetapi iya, ada peratusan juga akan datang. Yang terakhir, yaitu hidup kita dituntut oleh Tuhan. Halo, kalau ada orang meninggal, maafkan saya. Itu mayat itu dituntut oleh keluarga, kan? Tetapi siapa yang boleh menuntut rohnya? Ini berarti bahwa kita melihat tidak ada arti tubuh itu. Tapi ingat, setiap kehidupan kita sangat-sangat dituntut oleh Tuhan. Maafkan saya sebagai hamba Tuhan, karena kita sebagai hanya penyambung lidah Allah memperkatakan firman Tuhan ini, karena setiap hidup kita dituntut oleh Tuhan. Ini mengarah kepada pengadilan Tuhan. Pada waktu hari penghakiman, Allah Bapa bersama dengan Yesus mengadili. Siapa yang akan dihakimi adalah setiap pribadi. Jadi itulah kita harus ingat. Nah, melalui perbuatan kita pasti ada ketaatan, keyakinan, setia. Saya masuk juga pada pagi hari ini di gereja ini, saya terharu karena beza kalau kita ibadah online dengan seperti ini. Dan ini menandakan suatu norma baru yang bukan menghalang kita untuk
untuk terus yakin dan setia pada Tuhan. Amin. Kita mau supaya dalam norma yang baru ini mengajar kita untuk terus berdisiplin. Kalaulah kita takut untuk jangkitan ini, terutama ini coronavirus, kita harus ingat, kita jagalah kehidupan kita supaya tidak dijangkiti oleh dosa-dosa yang mematikan, yang membuatkan kita tidak lagi mewarisi kerajaan Allah. Dan satu pertanyaan yang berlaku kita di sini adalah berkat orang-orang yang diurapi Tuhan adalah seperti ini. Setan tidak berkuasa lagi atas dosa, karena orang Kristen yang menang atas kuasa dosa adalah orang Kristen yang tidak dikuasai oleh setan. Yang kedua, hidup kita tidak lagi ditakluki oleh sikap-sikap duniawi. Dan mari supaya mungkin selama ini hidup kita selalu ditakluki oleh kuasa duniawi. Mari supaya dalam norma hidup secara Kristeni hari ini adalah kita melawan cabaran-cabaran yang ada. Kita melawan sikap-sikap duniawi yang membuat kita untuk tidak mengalami kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu memiliki, karena kita orang yang diurapi Tuhan memiliki sukacita. Saya percaya selama ini memang kita melihat secara fokus gereja kita pun pasti kerunduman segala sesuatu. Mungkin iman kita mungkin selama ini saja. Saya mengandaikan saja. Macam saya punya baterai low bat. Tapi puji Tuhan, bila syukur ada itu saja. Saja dia mungkin selalu dengar firman Tuhan di YouTube, baca kan, selalu berdoa, nampak setiap Anda dalam masa kita punya, ya betul juga lah. Ada yang berkata dengan saya, Pastor, kau bagus kau tulis buku dia bilang. Walaupun renungan yang singkat, tapi orang bilang lebih makan, bukan cukup makan, lebih. Nah, saudara jemaat Tuhan, inilah yang kita miliki. Di tengah kita mengalami berbagai tekanan cabaran, pasti ada sukacita. Itulah sifat orang Kristen yang menang. Dan yang terakhir di sini adalah berkat orang yang diurapinya atau diurapi oleh Tuhan adalah kita selalu fokus mencari kerajaan Allah. Kita tidak berpikir lagi, karena kalau dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam perhubungan sosial kita secara fisikal pun susah. Tidak apa, bukan kita saja yang kena dengan hal seperti itu. Ini memang benar kan? Seluruh dunia mengalami itu. Oleh itu saudara, menjadi kekuatan bagi kita. Mari agar kita fokus mencari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah saja. Disitulah tempat orang Kristen yang menang atas kuasa dosa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Engkau yang senantiasa dan selalu mengurapi kami Tuhan. Kami berdoa selama ini Bapa, disitulah hati kami senantiasa fokus kepada Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu memimpin kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi orang Kristen yang merdeka, yang menang atas kuasa dosa, terlebih kuasa penyakit. Kami istiharkan Tuhan, biarlah darah Yesus Kristus membungkusi setiap kami Tuhan, yang sudah hadir pada pagi hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mendengar secara online juga pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, baik seluruh keluarga besar kami, dimanapun mereka berada, kami letakkan mereka di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus memimpin, seperti Tuhan memimpin kami di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan,
Ibu-ibu yang ada di rumah, kami doakan juga bagi anak-anak kecil yang tidak bersama-sama dengan kami. Tapi satu hati kami Tuhan, iman dan percaya kami terus mendoakan anak-anak kami yang kecil, anak-anak jemaat Tuhan yang di tempat ini, supaya diberkati dan diberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami doakan bagi anak-anak kami yang bersekolah juga Tuhan, agar mereka diberikan hikmat daripada Allah sendiri. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena semua ini Tuhan, bukan karena kelebihan dan kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menaungi setiap hati kami. Kiranya roh sukacita menaungi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami ambil dan bawa itu, alirkan itu kepada orang lain, agar mereka juga bersama-sama menikmati sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor atas firman Tuhan yang dikongsikan pada hari ini. Mari kita beri tepukan untuk kemuliaan Tuhan atas firman yang kita bersama. Oke, daripada buletin sidang, di sini saya ada 4 perkara yang ingin dikongsikan. Yang pertama mengenai ibadah PKP. Sepanjang PKP ini, maksudnya daripada kita bermula sekarang sampai ke 31 Desember, dan acara kita akan terus berlangsung dari minggu ke minggu. Dan seperti yang saya bilang tadi pagi, bahwa sistem penyampaian kita akan kita coba perbaiki supaya info dapat sampai kepada jemaat semua. Dan saya ingin memberi satu taklimat khas untuk kita. Yang pertama mengenai larangan daripada yang ditekan